dari makanan bekal ini dia lebih aman, lebih higienis ya. Nah, nutrisinya itu dia tercukupi, terus dia berkontribusi dalam pengurangan sampah. Jadi kalau seandainya kita bawa bekal, kita berkontribusi dari situ ya. Jadi kita mengurangi produk sampah. Nah, bagaimana bekal makanan yang sehat? Bekal makanan yang sehat itu harus memenuhi isi piringku. Kalau dulu kita kenalnya 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi semboyan itu tidak ada lagi. Jadi semboyan 4 sehat 5 sempurna itu diganti dengan isi piringku. Terdiri dari makanan pokok. Makanan pokok itu sumber dari karbohidrat ya, sumber karbohidrat. Ada sayuran, ada lauk pauk, ada buah-buahan. Nah, makanan pokok ini sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat ini terdiri dari nasi. Itu yang biasa kita makan ya. Jadi kalau seandainya anak kita yang memang tidak suka makan nasi, boleh dicari pengganti dari nasi. Bunda-bunda tahu nggak kalau kentang itu termasuk karbohidrat atau sayuran? Karbohidrat ya. Jadi jangan salah lagi ya, kalau kentang itu bukan termasuk sayuran tetapi karbohidrat ya. Bangun ya, sumber pengatur dan pembangun. Protein ini ada 2 sumber. Sumber yang pertama adalah protein hewani, yang kedua adalah protein nabati. Jadi protein hewani ini adalah jenisnya lauk pauk ya. Kalau yang nabati ini dari kacang-kacangan atau hasil olahannya seperti tahu atau tempe ya. Yang selanjutnya itu ada sayur dan buah. Sayur dan buah ini merupakan vitamin dan mineral ya Bu ya. Jadi untuk antioksidan kita ya. Jadi kalau mau bekal makanan yang sehat memang harus yang mengandung isi piringku. Jadi kalau hanya membawa bekal nasi sama sayur tetapi tidak ada lauknya, nasi sayur buah tidak ada lauknya, berarti itu memang belum memenuhi isi piringku. Sekolah yang sehat mungkin akan disampaikan sama rekan saya, itu Ibu Dewi. Mungkin dia nanti akan menyampaikan sedikit bagaimana lingkungan sehat untuk rumah kita. Perilaku hidup dan sehat, biasanya di rumah itu mungkin ibu-ibu sudah pada tahu ya, kebersihan dari anak, perilaku hygiene sanitasi. Ibu-ibu tahu apa itu hygiene sanitasi? Ada yang tahu? Sehat. Nah, di mana peran guru dan peran orang tua itu sangat penting, di mana untuk kebersihan anak-anak kita. Untuk menyinggung masalah bekal makanan sehat tadi, di mana para orang tua sangat berperan penting untuk anaknya. Bahwasanya persiapan bekal itu disinggung tadi dari Ibu Eva, memilih bahan makanan mentahnya, pas waktu memasaknya, pas sampai penyajiannya. Nah, oleh karena itu peran orang tua di rumah itu sangat-sangat penting, bagaimana cara memilih makanan yang sehat untuk anak kita. 6 langkah cara cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang, sela-sela jari, buku-buku jari, jempol-jempol jari, ujung pergelangan. Oke, bisa anak-anak? Sudah lengkap, ada proteinnya, ada protein hewaninya, ada karbohidratnya. Jadi yang ingin kami kampanyekan dalam sup, supaya tidak terjadi double karbohidrat, anak-anak kita boleh kita bekalkan sup kentang, jagung, ayam sudah masuk di dalam, bahwa ada sayurannya, plus kami masukkan jamur. Kebetulan ketua paguyuban kami lengkap nih Bu. Jadi dimasukkan jamur, dimasukkan brokoli, sayuran sudah ada, mohon koreksi, sayuran sudah ada, protein hewani kami pilih ayam, untuk karbohidrat ada jagung dan juga kentang. Sayuran satu lagi dimasukkan ada wortel. Untuk makanan lainnya ada buah-buahan juga ya Bunda. Terus untuk minumannya di perwakilan kelas B2 ini ada minuman
Minuman soya. Ya, alhamdulillah itu dikelola sendiri dari kelompok B2. Sebelumnya ini saya sangat mengapresiasi dengan acaranya kegiatan ini karena dapat menimbulkan kesadaran kita sebagai orang tua bagaimana kita untuk menerapkan hidup sehat untuk anak-anak kita dengan cara itu tadi, dengan membawa bekal sendiri. Karena kalau kita membawa bekal sendiri tentu kita sudah menjamin kecukupan gizi yang terkandung pada bekal anak kita. Karbohidratnya itu mie, kemudian prohenya itu ayam, dan kami lengkapi dengan sayuran. Kemudian kami ada tahu fantasi, kami berinovasi bagaimana anak agar suka, agar anak tertarik. Kalau mungkin kelompok kami bikin cuma tahu goreng, mungkin anak kurang tertarik gitu ya Bu ya. Kemudian untuk minuman kami menggunakan sebuah, kami menggunakan susu UHT bukan dari susu kental manis. Kemudian kami membuat telur kukus karakter. Kenapa dari kami itu dibuat karakter? Karena mungkin anak, oh ini lebih menarik. Mungkin yang biasanya kita cuma rebus telur bulat aja, kita cuci terus kita rebus, itu kan cuma monoton kayak gitu aja. Jadi kita berinovasi bagaimana agar anak itu suka, anak yang semulanya tuh tidak suka dengan telur, anak oh ini gambarnya kelinci ataupun ikan ataupun karakter lainnya, anak jadi suka seperti itu. Kemudian satu lagi, Untuk musiknya dari buahnya kita ngambil semangka. Jadi insya Allah kalau nggak salah ini ya Bu Eva ya, di TKA dan KB Suraja ini sudah lengkap apa belum? Di sana ada sayur, ada pronanya, ada prohenya, kemudian ada karbohidratnya, kemudian ada susunya juga, dan ada buahnya. Yang kelompok KB PAUD ini dia kaya protein hewani. Nah, seperti yang untuk slogan tahun ini, itu isi piringku kaya protein hewani, di mana protein ini adalah sumber pengatur dan pembangun, ya Bu ya. Itu kalau kaya protein hewani ini salah satu untuk mencegah stunting, ya. Terus untuk kalau yang memang menunya bubur ayam, di sini komposisinya itu ada karbohidratnya dari nasi, ada protein hewaninya itu dari ayam. Terus ada telur juga kayak protein hewani, cuman kalau untuk ada sayur wortel ya. Oh iya, itu udah lengkap juga. Nah, menanggapi dari pertanyaan Ibu, bagaimana kalau seandainya ketemu anak yang memang tidak mau makan ayam? Kalau seandainya menunya memang bubur ayam, boleh nanti dia sukanya ikan nih. Kalau memang dia sukanya ikan, boleh nanti ayamnya diganti dengan ikan. Ya, diganti dengan ikan, boleh diganti dengan udang, ya. Jadi tidak harus bubur ayam itu protein hewaninya harus ayam, ya. Boleh diganti dengan udang, boleh diganti dengan ikan. Ikuti selera anak dulu, ya. Tetapi tetap jangan lupa memperkenalkan anak dengan protein hewani. Nah, ini susu UHT itu kan merupakan susu segar ya, susu yang sudah dipasteurisasi ya. Prosesnya berbeda dari susu bubuk ya. Perbedaan dari sini adalah kandungan susu segarnya. Kandungan dari susu segarnya. Kita mengharapkan anak kita itu mendapat yang memang susu segarnya itu 100% ya, atau misalnya 90% ya. Jadi kita sebagai bunda-bunda harus lebih cermat lagi untuk rajin membaca ketika kita membeli jajanan untuk anak kita. Nah, perbedaan dari 3 susu ini, kira-kira mana yang susu segarnya itu lebih tinggi? Segarnya ini dia 100% susu segar ya. Kalau yang ini cuman 20% ya, cuman 20%. Yang mereknya dari Frisian Flag. Kalau yang Ultra Mimi ini, kalau nggak salah ini 90% susu segar ya, masih bisa. Tetapi yang Ultra Mimi yang ini rasa vanila, kalau yang rasa plainnya itu 100%. Kan dengan susu kental manis. Karena apa? Susu kental manis itu diperuntukkan untuk anak yang usianya di atas 5 tahun. Jadi jarang kan kalau kita melihat iklan-iklan di TV itu anak yang mengkonsumsi SKM itu di bawah 5 tahun, itu jarang. Ya, karena susu SKM itu bukan susu untuk pertumbuhan.